ini kita udah masuk ke dalam kaflingnya. Kita lihat gambutnya yang dikatakan orang sini sebagai apa ya, media tanam. Media tanam ini karena mungkin karena kesuburannya. Jadi gimana? Tanah itu kan ada dua, Ya. berdasarkan bahan pembentuknya. Ada tanah mineral, ada tanah organik. Ya. Nah, gambut ini nanti lahan ini kan jadi tanah organik. Oh. Jadi ketika kita bisa mengatur, jadi masalahnya di gambut itu sebenarnya permasalahan air. Tapi ketika kita bisa mengelola air itu dengan baik, insya Allah pertumbuhan tanaman juga akan bagus. Berarti nanti kaitannya tetap dengan desain saluran-saluran yang saling menghubungkan antar bloknya ini ya. Betul. Nanti ada sekarang sudah dilihat tadi di depan itu ada saluran parit utama. Kemudian dari parit utama itu nanti dari kafling nanti itu akan ada parit cacing istilahnya, parit kecil untuk menghubungkan ke parit utama. Jadi airnya akan keluar. Ya, sambil kita masuk, Mas Hendri. Ini kita masuk ke dalam bloknya nih. Ini tanahnya nih. Nah, ini salah satu contoh tanaman kurma. Nah, ini kita lihat pertumbuhannya ini sangat cepat tumbuhnya gitu. Ini betina Mas ya? Ya, ini betina ini. Ini di atas lahan gambut. Ini di atas lahan gambut betina. Ya. Ini memang pertumbuhannya sangat cepat. Oke. Ya. Kalau kita bandingkan di tempat-tempat yang lain itu, ini bisa dikatakan ini lebih bagus dibanding tempat-tempat lain. Boleh kita lihat bonggolnya ini ya? Silakan. Wah, bonggolnya ini besar sekali. Wih, tanahnya hitam. Ini mirip dengan kompos atau ya, betul. Sama komposisinya dengan kompos ya? Ya, sama komposisi dengan kompos. Di kompos kan juga bahan organik. Nah, ini juga tumpukan dari bahan organik. Artinya yang kita butuhkan di sini sebenarnya kita tidak butuhkan kompos lagi. Yang kita butuhkan di sini adalah sesuatu yang bisa merubah si bahan organik yang ada di sini menjadi lebih cepat terdekomposisi. Jadi gitu. Nah, kalaupun nanti kita butuh pupuk, paling pupuk-pupuk yang mengandung unsur hara makro aja. Kalau untuk mikronya nah, kita perlu juga sih, tapi tidak terlalu banyak. Kalau ngelihat di kondisi sekeliling ini Mas, ini kan masih banyak apa ya, ibarat kata potongan-potongan batang kayu yang ya boleh dibilang sudah mulai lapuk atau sudah mati. Ya betul. Jadi nah, sebenarnya gimana, untuk potongan-potongan kayu sini sih nggak ada jadi masalah. Iya. Selama bagian sekeliling tanaman itu bersih, bersih. Karena nanti justru kayu-kayu nanti ini ketika dibiarkan di sini dia akan lapuk dengan sendirinya. Justru itu lebih, maksudnya lebih bagus lagi karena volume tanah di sini nanti akan lebih banyak lagi dari kayu-kayu yang akan melapuk nanti itu. Beda halnya dengan kalau kayu-kayu ini masih mempunyai potensi kehidupan gitu ya. Betul, beda kalau misalkan kayu yang masih tumbuh gitu masih kan. Tumbuh ya. Atau punya ya betul potensi ada potensi untuk hidup ya kita singkirkan ya pasti ya. Ini lihat coba. Ini kalau rumput-rumput ini ada yang beberapa saya dengar ditanam juga malahan ya. Ya betul, kita nanti akan tanam rumput ini. Rumput pakan sapi. Jadi arahnya kita nanti itu ke arah silvopastura. Jadi perkebunan berbasis dengan bersinergi dengan peternakan. Cuman saya dengar tadi itu ada bahasa yang mungkin sulit saya cerna itu Mas. Nanti kapan-kapan nanti kita bahas bahasa yang sulit. Ini ada beberapa bahasa di pertanian yang kadang-kadang kita asing dengarnya. Jadi dengan konsep yang kita susun tadi, dengan kita tanami rumput pakan sapi atau sejenisnya, itu sebenarnya lebih bagus lagi karena nanti kedepannya kita tidak akan menggunakan bahan kimia untuk pembasmian gulma. Jadi kita arahnya nanti ke pertanian berkelanjutan. Berarti rumput itu bukan gulma ya? Jadi sebenarnya gulma itu kayak gini. Gitu. Gulma dan bukan gulma. Gulma itu misalnya kayak gini nih. Salah satu contohnya, misalkan di lahan lahan golf lah. Anggap lahan golf. Golf ketika tumbuh pohon durian, pohon durian itu adalah gulma. Oke. Nangkap nih? Nangkap. Berarti apa yang mungkin kita rencanakan ditanam di lokasi tertentu dan selain itulah yang disebut gulmanya. Oke. Jadi karena kita tanam nanti sini kurma berdampingan dengan rumput pakan itu, artinya nggak ada gulma di situ.
Tapi ketika ada tanaman lain selain 2 tanaman itu, itulah gulma. Wah. Nah, coba bayangkan, enggak pernah tahu kita, enggak pernah kepikiran. Nah, karena memang sekolah kita dulu bukan di pertanian tapi di arsitektur. Makanya kita kasih nama channelnya ini Om Bagus Desain. Kita mengurusi segala macam desain dari yang sekelas perkebunan ini atau sampai ke perumahan, desain-desain rumah itu juga sudah biasa kita tangani. Kalau Ya. Jadi dulu itu sebelum kita buka ini kita Ya. sempat melakukan evaluasi. Kita evaluasi dulu kesesuaian dan kemampuan lahannya, dan hasilnya sesuai gitu untuk dibuka pertanian, sesuai bersyarat gitu. Iya. Nah, karena memang kan jadi gambut, jadi memang harus dikeluarkan airnya. Setelah keluarkan airnya baru kita lakukan proses penanaman, dan hasilnya kita lihat. Nah, jadi nanti mungkin bisa dibayangkan kalau kita mulai menanam kurma hari ini atau tahun ini, 2 atau 3 tahun lagi itu mulai berbunga dan itu mulai berbuah, setiap tahunnya berbuah makin banyak. Nah, intinya yang menanam kurma bersiaplah menjadi orang kaya. Ya. Jadi ini yang unik di Indonesia itu, waktu saya kunjungan ke Pasuruan, di situ ada salah satu perkebunan kurma di Pasuruan. Yang unik di Pasuruan itu kurma mereka itu berbuah sepanjang tahun. Wah. Jadi setiap bulan itu ada aja apalagi istilahnya nih, kalau di kelapa namanya mayang ya. Iya, mayang. Nah, itu ada aja tiap tahun. Nah, ketika kami diskusi dengan salah satu pegiat kurma dari Thailand waktu itu, dia juga bingung kok bisa gitu berbuah sepanjang tahun, sementara di Thailand itu berbuahnya sekali setahun. Bahkan di Timur Tengah pun berbuahnya sekali setahun. Berarti jadi harapan kami semoga yang di Pasuruan itu bisa seperti ini. Karena bisa kita di sini satu rumpun Indonesia itu ibarat kata dulu pernah direbutkan penjajah itu karena kesuburan tanahnya. Betul sekali, karena kesuburan tanah. Jadi jangan sampai di dunia yang modern ini atau yang sudah mulai berkembang ini tanah-tanah kita juga mulai direbutkan oleh pihak asing ini, Mas. Betul, Aduh, kita nanti ketinggalan para ibarat kata orang-orang lokal, orang-orang yang sangat mencintai tanah air ini malah ketinggalan untuk memiliki kebun, memiliki tanah di Indonesia. Waktu saya di sebelumnya di sini, saya di satu daerah juga di sana itu yang membuat miris kita ya sebagai pribumi. Kita pribumi ya kerja sama orang. Waduh. Di pertanian, sementara yang punya itu orang non pribumi. Nah, apalagi ya itulah, sedih memang ya, miris lah. Dulu negara kita negara agraris, sekarang sudah mulai bergeser, alih fungsi lahan juga semakin hari semakin meningkat. Nah, jadi permasalahan pertanian Indonesia ini kompleks. Jadi kita harus berbenah lagi, kita mulai, dan kita mulainya di kurma. Wah, oke. Nah, untuk belajar kurma ini nanti Mas Hengki ini mengelola taman edukasi, Mas ya? Ya, betul. Nah, di mana Mas taman edukasi itu? Jadi taman edukasi kurma itu sebenarnya dikelola oleh Departemen R&D-nya Taman Kurma Nusantara. Itu lokasinya di Kelurahan Nangewer, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Nah, di situ memang kita pusatkan di situ seluruh kegiatan berkaitan dengan kurma, pembelajaran tentang kurma, bagaimana budidaya kurma itu, pokoknya semua yang berkaitan dengan kurma secara khusus dan secara umum, belajar tentang pertanian di situ. Untuk Anda yang berada di wilayah Jabodetabek, jangan lupa mampir ke Nangewer Cibinong. Ya, di situ nanti bisa hubungi nomor Mas Hengki atau mungkin nomor kantor di sana. Nanti kita cantumkan di deskripsi nomornya. Oke, makasih Mas Hengki. Oke, siap.